Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Wahyuni yang saya hormati, izinkanlah saya di sini untuk memperkenalkan diri dan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi tugas PPKN dari Ibu Wahyuni. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Adinda Vanessa dari kelas 12 IPA 5. Selanjutnya, saya akan memaparkan laporan analisis kasus pencurian telepon genggam yang saya saksikan beberapa hari yang lalu. Seorang remaja nekat mencuri telepon genggam milik penumpang angkutan umum di Pasar Induk Cibitung, Rabu 23 September 2020. Aldi yang berprofesi sebagai pedagang asongan melarikan diri setelah aksinya diketahui oleh warga. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sejumlah orang mengejar tersangka yang berlari ketakutan. Namun, kepolisian sektor Bekasi berhasil menyelamatkan Aldi dari amukan massa. Barang curian tersangka ditemukan di salah satu kursi penumpang angkutan umum. Di hadapan polisi, Aldi mengaku mencuri untuk membayar uang sewa kontrakan. Aldi dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Lalu, apa sih yang menjadi faktor penyebab terjadinya kasus pencurian tersebut? Berdasarkan analisis saya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus pencurian tersebut. Yang pertama, faktor internal. Ini terjadi karena keadaan yang mendesak yang membuat si pelaku melakukan tindakan kriminal, atau bisa kleptomania, yang biasa kita kenal sebagai kebiasaan untuk mengambil barang milik orang lain. Dan yang kedua, faktor eksternal. Ini terjadi karena lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, faktor ekonomi atau kemiskinan. Faktor ekonomi atau kemiskinan adalah penyebab terjadinya kasus pencurian tersebut. Seperti teori Aristoteles yang berbunyi, kemiskinan adalah bapaknya revolusi dan kejahatan. Kemudian, jenis pelanggaran apa sih yang telah dilakukan? Berdasarkan analisis saya, jenis pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh si pelaku tergolong sebagai kasus pencurian. Lalu, sanksi apa yang akan didapatkan oleh si pelaku? Pelaku bisa saja mendapatkan 2 sanksi, yaitu yang pertama, sanksi adat dan sanksi hukum. Sanksi adat adalah tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya sesuai aturan-aturan yang telah disepakati yang biasanya tertuang dalam awik-awik desa adat sebagai pedoman dalam norma dan tata krama bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat. Yang kedua, sanksi hukum. Sanksi hukum merupakan hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Ini adalah bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu memaksakan ditaati dilaksanakannya suatu hukum. Namun di wilayah tersebut tidak mewariskan suatu aturan adat istiadat tertentu, maka pelaku dikenakan sanksi hukum pidana karena telah melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian dan akan dihukum maksimal 5 tahun penjara. Kemudian, solusi apa sih yang dapat kita lakukan agar kejadian tersebut tidak terulang pada diri kita dan keluarga kita? Nah, yang pertama, kita harus lebih berhati-hati dalam membawa barang berharga. Yang kedua, selalu waspada dengan orang asing dimanapun kita berada. Yang ketiga, menambah jumlah personil Polri atau keamanan di suatu wilayah. Dan yang terakhir, memperketat penjagaan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.